Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan resensi jurnal pada mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran PAI oleh Rizky Fatimah Lasari, SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini pada kesempatan terakhir ini alhamdulillah kita akan mendengarkan kembali pemaparan resensi jurnal dari saudari Rizky Fatimah Lasari, di mana insyaallah juga akan memaparkan 5 jurnal. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa kita simak dengan baik dan bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran online di sekolah kita. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada saudari Rizky Fatimah Lasari untuk memaparkan resensi jurnalnya. Kepada Ibu Rizky, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang resensi jurnal, di mana di dalamnya terdiri dari 5 jurnal, yaitu yang judul pertama, Analisis Kelayakan Isi LKS Pintar Pendidikan Agama Islam Berkarakter Kelas 5 SD. Judul yang kedua yaitu Analisis Penggunaan Aplikasi Quip per School dalam Proses Pembelajaran Rumpun PAI di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung. Judul yang ketiga yaitu Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sevima Edlink dalam Proses Pembelajaran pada Mahasiswa Prodi PAI FTIK EYN Langsa. Judul yang keempat yaitu Penggunaan Google Form sebagai media evaluasi pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Anai. Dan adapun judul yang kelima yaitu Pengembangan Aplikasi Marble sebagai media pembelajaran PAI untuk meningkatkan ketakwaan siswa kelas 5 SD. Adapun resensi jurnal yang pertama yaitu dengan judul Analisis Kelayakan Isi LKS Pintar Pendidikan Agama Islam Berkarakter Kelas 5 SD. Penulisnya yaitu Lisa Yuliasari dan Muhammad Aufa Muiz, di mana di dalam jurnal Analisis Kelayakan Isi LKS Pintar Pendidikan Agama Islam Berkarakter merupakan salah satu LKS yang baru digunakan sebagai buku pendamping dalam pembelajaran PAI di sekolah adalah buku LKS Pintar Pendidikan Agama Islam Berkarakter. Buku ini adalah karya dari kelompok kerja guru Kota Padang. LKS Pintar PAI Berkarakter ini sangat praktis digunakan sebagai buku acuan pendamping pelajaran di sekolah. Namun masih ditemukan permasalahan dalam LKS, diantaranya adalah penggunaan kalimat yang kurang sesuai dengan perkembangan peserta didik, kesalahan dalam penulisan, materi yang belum lengkap atau akurat, dan lain sebagainya. Untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap kelayakan isi materi LKS Pintar Pendidikan Agama Islam sesuai dengan instrumen penelitian Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Di dalam jurnal ini dilihat dari hasil pembelajaran PAI siswa masih ditemukan hasil yang cenderung menurun. Faktor yang ikut mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya adalah buku ajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Buku PAI yang digunakan guru ternyata masih belum membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Kebanyakan siswa ketika mengerjakan tugas lebih terfokus terhadap jawaban yang ada di buku. Padahal siswa hendaknya bisa lebih aktif dengan mencari referensi dari sumber-sumber lain. Kesesuaian bahan ajar dengan standar isi yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi sebuah keharusan. Selain itu, berbagai faktor lain seperti media belajar, sarana dan prasarana, serta iklim pembelajaran yang kondusif juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Saat ini, kelemahan dalam dunia pendidikan lebih diasosiasikan kepada kualitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran utamanya.
Padahal guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Yang lebih diharapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sendiri. Penentu keberhasilan suatu pembelajaran bukan hanya dari guru semata. Ada hal lain yang sangat mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah pengadaan buku dan media belajar sebagai acuan pembelajaran. Jurnal yang ditulis oleh Lisa Yuliasari dan Muhammad Aufa Muiz membuktikan bahwa berdasarkan kelayakan isi secara keseluruhan subkomponen, LKS ini termasuk dalam kategori layak digunakan sebagai buku acuan pendamping pembelajaran di sekolah. LKS Pintar Pendidikan Agama Islam Berkarakter memperoleh persentase sebesar 70% layak dan 30% kurang layak. Artinya LKS Pintar Pendidikan Agama Islam Berkarakter ini layak untuk diajarkan karena memperoleh persentase 70%, di mana angka tersebut menunjukkan layak digunakan sebagai buku pendamping di sekolah. Adapun di dalam LKS ini, pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh individu secara terencana untuk membantu individu lain agar dapat berkembang menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab, ilmu dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan individu tersebut diperlukan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah. Menurut Toha dan Muti dalam Samrin menyatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam memahami, meyakini, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran atau latihan dengan memperoleh tuntutan untuk menghormati agama lain. Selanjutnya, dapat didefinisikan bahwa pendidikan agama Islam adalah proses yang dilakukan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan nilai-nilai Islam sesuai dengan ajaran Quran dan Ahlus dan As-Sunnah yang nantinya dapat menjadi pribadi yang berakhlak karimah. Ada yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik membaca teks kepustakaan penelusuran tur yang terkait dengan masalah yang dibahas. Kemudian sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan data, menafsirkan serta mengadakan analisis dan interpretasi. Kesimpulannya, berdasarkan kelayakan isi secara keseluruhan komponen LKS ini layak digunakan. Adapun jurnal yang kedua yaitu analisis penggunaan school dalam proses pembelajaran rumpun PAI di Madrasah Aliyah Negeri 1 itu. Di mana penulisnya yaitu Wadan Anuli MPD, Dr. Ishak Talibo MPDI, dan Sarina Muhtar SPD. Jurnal analisis penggunaan aplikasi Kuper School dalam proses pembelajaran rumpun PAI di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penggunaan aplikasi Kuper School dalam proses pembelajaran rumpun PAI di kelas 10 pada pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh dan juga sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. Adapun maksud dengan penelitian deskriptif yakni suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada. Keberadaan jurnal ini dilatar belakangi oleh pembelajaran online melalui Kuper School memang belum populer di kalangan pendidikan karena baru muncul di Indonesia sekitar pertengahan tahun 2014. Namun dengan perkembangan yang ada, khususnya di Sulawesi Utara bisa dikatakan belum berkembang. Hanya saja media Kuper School ini baru dikembangkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sejak muncul
tetapi berlaku efektif mulai tahun pelajaran 2014-2015. Aplikasi Keperskul yang di Satu Bitung ini belum efektif karena sekolah. Jadi dalam pembelajaran menggunakan aplikasi Keperskul sangatlah, dan ruang kelas juga terbatas. Mereka menggunakan handphone sendiri. Peserta didik melaporkan akun. Jadi dalam sangatlah ganggu, mereka menggunakan handphone sendiri dan data tuler sendiri. Peserta melaporkan akun tidak bisa digunakan lagi ke guru yang masuk di kelas mereka. Akun peserta didik tersebut berdasarkan penjelasan di atas analisis penggunaan aplikasi Keperskul dalam proses pembelajaran rumpun PAI di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung. Jurnal yang Dr. Ishak Talibo, MPDI, dan Sarina Mukhtar, SPD, membuktikan bahwa penggunaan AI sudah cukup maksimal. Hal ini nampak dari adanya fasilitas berbasis teknologi yang memadai yang ada di Man 1 Bitung. Proses pembelajaran rumpun PAI di Man 1 Bitung dilaksanakan secara online dan berbasis Keperskul. Next, jurnal yang ketiga, yaitu dengan judul efektivitas penggunaan aplikasi di pendidikan Universitas Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Yayan Langsa. Sesi Maedling dalam proses pembelajaran pada mahasiswa Prodi PAI di Yayan Langsa merupakan salah satu jurnal yang menjelaskan penggunaan aplikasi Sepi Maedling ini merupakan aplikasi yang sistematis sehingga dapat memudahkan dosen dalam mengelola proses pembelajaran. Mendukung dan melaksanakan pembelajaran menjadi pembelajaran yang lebih efektif. Hal ini dapat dilihat dari fitur yang terdapat pada aplikasi ini seperti fitur kelas, fitur materi ajar, fitur forum diskusi, fitur tugas, fitur penilaian, fitur kuis, dan fitur sebagainya. Dari berbagai fitur yang terdapat pada aplikasi Sepi Maedling ini tentu dapat membantu dan mendukung dalam melakukan berbagai kegiatan pembelajaran seperti live conference, presentase, diskusi, tanya jawab, penugasan, serta absensi dan kehadiran dan lain-lain. Ini dilatar belakangi oleh dalam proses pembelajaran pendidik harus melakukan segala upaya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Salah satunya upaya yang dilakukan pendidik agar pembelajaran menggunakan pembelajaran ini. Bentuk perkembangan teknologi yang ada dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah e-learning. Terdapat banyak jenis aplikasi e-learning, salah satunya yaitu aplikasi Sri Saili Melinda membuktikan bahwa proses pembelajaran siswa Prodi PAI STIK Yayan Langsa, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa link dalam proses pembelajaran pada mahasiswa Prodi PAI Langsa dapat dikatakan efektif. Hal ini didukung dari hasil wawancara dan observasi bahwa aplikasi Sepi Maedling dapat memudahkan dan membantu dosen materi baik dari segi penugasan serta penilaian. Bukan hanya itu, ini juga terlihat dari tercapainya 4 indikator yang menjadi tolak ukur efektivitas dalam penelitian, yaitu pembelajaran dengan baik, aktivitas peserta didik dalam pembelajaran baik, respon peserta didik terhadap pembelajaran yang positif, serta tercapainya tujuan pembelajaran.
Next, jurnal yang keempat yaitu penggunaan Google Form sebagai media evaluasi pembelajaran PAI di sekolah menengah pertama di Panai, di mana penulisnya yaitu Arni Gusvita Mahyudin Rizna Universitas Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Padang. Jurnal penggunaan Google Forms sebagai media evaluasi pembelajaran PAI yang menjelaskan loading dalam pendidikan. Seorang pendidik dituntut untuk dapat mengintegrasikan ini di SMA Negeri 1 Batang Anai ialah dengan media konvensional dan komunikasi dapat diaktualisasikan dalam evaluasi pembelajaran, bukan hanya dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penggunaan Google Form dalam kegiatan evaluasi pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Batang Anai. Keberadaan jurnal dilatar belakangi oleh adanya pemanfaatan teknologi dalam kehidupan, berikan banyak kemudahan manusia dalam komunikasi bagaikan tak terpisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu. Sedangkan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, pendidik dapat memberikan pembelajaran dan evaluasi secara dari dan waktu. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hendaknya dapat meningkatkan kualitas dan menarik. Dalam dunia pendidikan, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran tidaklah hanya terhenti pada proses penyampaian dan penggunaan ini pelaksanaan pembelajaran yang dan kualitas peserta didik evaluasi. Jurnal yang ditulis oleh Arni kita membuktikan bahwa hasil yang ditemukan dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Google Form sebagai media evaluasi dalam keakurasian soal dan hasil evaluasi dapat dinyatakan valid karena aplikasi Google Formulir ini sudah ada analisis tingkat kesukaran soal dan hasil peserta didik dibanding nasional, membuat media dengan menggunakan Google Form ini lebih mudah dan menyenangkan. Adapun jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang kelima, yaitu dengan judul pengembangan aplikasi Marble sebagai media pembelajaran PAI untuk meningkatkan ketakwaan siswa kelas 5 SD. Penulisnya yaitu Fahmi Pradana, Nunung Nurhayati Puput, dan Puput Agisni Salimah, dan Ani Nuraini. Di mana ini merupakan jurnal pendidikan. Jurnal pengembangan aplikasi Marble sebagai media pembelajaran PAI untuk meningkatkan ketakwaan siswa kelas 5 merupakan salah satu jurnal yang menjelaskan tentang tujuan kegiatan yang pembelajaran yang dapat dikatakan belum maksimal. Peserta didik masih banyak yang kurang menguasai materi yang diterapkan belum tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan media pembelajaran yaitu media aplikasi berbasis Android. Adanya media pembelajaran aplikasi yang berbasis Android ini diharapkan mampu memecahkan masalah dan mampu meningkatkan hasil pembelajaran. Adapun metode penelitian dalam jurnal ini merupakan jurnal penelitian kualitatif deskriptif, lebih menekankan pada penyimpulan secara deduktif dan induktif menggunakan logika ilmiah. Peneliti memilih penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat terkait aplikasi Marble sebagai media pembelajaran. Jurnal yang ditulis oleh Fahmi Pradana, Nunung Nurhayati, Agisni Salimah, dan Ani Nuraini membuktikan bahwa
Berdasarkan penelitian ini, pembahasan yang telah dilakukan di SDN Pasir Jati dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini tidak hanya mampu mendampingi peserta didik untuk belajar terkait materi, namun aplikasi ini secara tidak langsung membantu peserta didik untuk lebih melek dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Selain itu, aplikasi Marble mampu menjadi alat sekaligus perantara yang dijadikan sebagai media pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi. Peneliti menyesuaikan tampilan aplikasi Marble dengan sifat peserta didik yang cenderung menyukai keunikan. Harapannya mereka enjoy ketika mengoperasikan aplikasi Marble tersebut. Baik, itulah pemaparan resensi jurnal dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Masya Allah, demikianlah pemaparan 5 resensi jurnal yang telah dipaparkan atau disampaikan oleh Saudari Rizky Fatina Mansari. Kami ucapkan jazakillah khair atas informasi resensi jurnal Ibu Rizky Fatina Mansari. Mungkin untuk kesempatan ini kami persilahkan kepada teman-teman sekalian jika ada pertanyaan atau masukan demi kesempurnaan daripada resensi jurnal Ibu Rizky Fatina Mansari. Kepada teman-teman sekalian kami persilahkan. Jelas. Sudah bagaimana? Sudah jelas? Ya. Masya Allah, ya. Baik, dengan berakhirnya pemaparan dari Ibu Rizky Fatina Mansari, maka berakhirlah seluruh rangkaian daripada resensi jurnal dari kelompok 5 kepada para peserta, kepada para pemateri. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, jazakumullah khairan kepada kita semua, kepada ibu-ibu, bapak-bapak ya, atas informasi daripada aplikasi-aplikasi pembelajaran online yang telah dipaparkan tadi. Ya, demikian dan kita tutup majelis kita dengan ucapan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.